Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak dan Kakak Asdos. Di sini kami, dari kelompok 19 akan, melakukan role play untuk, menyelesaikan tugas akhir semester di mata kuliah ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Soleha, NIM 18081172 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfrin Nindita Putri Mangala, NIM 18081221. Oke, di sini, sesi konselingnya akan dimulai dari, Mbak Dita yang akan menjadi konselor dan saya akan menjadi klien dan nanti sebaliknya. Oke, kita mulai saja ya Mbak Dita. Oke, baik. Oke, silakan Mbak. Oke, kita mulai ya. Oke, Selamat pagi, Mbak Nur. pagi Mbak. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Nur? Baik, Apakah sehat? alhamdulillah. Sehat Mbak. Oke, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini, Mbak Nur boleh menceritakan keluhan yang Mbak Nur rasakan, apapun yang sedang Mbak alami, Mbak boleh ceritakan kepada saya. Silakan, Mbak. Makasih nih sebelumnya Mbak Dita atas kesempatannya. Gini Mbak, saat ini saya lagi ngerasa down banget gitu, karena kuliah saya berantakan akhir-akhir ini, keluarga juga kurang mendukung, jadi ikut berantakin gitu. Saya sedih Mbak dengan apa yang saya alami saat ini gitu. Oke, baik. Kelihatannya Mbak Nur sangat sedih sekali ya. Tadi juga Mbak mengatakan kuliah dan keluarga sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Iya, bisa diceritakan lebih lanjut, Mbak, apa yang dimaksudkan? jadi gini Mbak, saya anak tunggal, terus saya mau banget kebahagiaan orang tua saya gitu. Tapi saya rasa mama dan papa saya nggak butuhin saya lagi gitu. Di rumah mereka kayak selalu bertengkar, dan kemarin mama saya bawa laki-laki gitu di rumah loh Mbak, dan ternyata itu calon suami barunya. Mhm. Pokoknya seketika rumah jadi kayak neraka gitu buat saya Mbak. Waktu papa lihat laki-laki itu, malah papa udah nggak pernah pulang lagi ke rumah. Mulai dari situ saya malas banget kuliah, Mbak. Saya kayak bodo amat dengan nilai saya, terus sekarang saya udah nggak tinggal di rumah lagi. Saya udah tinggal di rumah nenek saya dan saya nggak pernah balik ke rumah itu lagi. Oke, baik. Berada di posisi Mbak Nur saat ini pasti sangat berat sekali ya, Mbak. Saya paham benar akan kesedihan yang sedang Mbak Nur hadapi saat ini. Kalau saat ini, Mbak, apa sih yang sedang Mbak Nur pikirkan? Saya sedang memikirkan papa saya sih, Mbak. Saya kayak kangen gitu sama suara dia gitu. Oke, berarti sekarang Mbak Nur, merindukan papa ya? Iya, banget, Mbak. Oke. Nah, sekarang, coba deh Mbak kita praktekkan saat Mbak Nur, sedang merindukan papanya. Mbak nanti berperilaku, dan bertindak sebagai diri Mbak sendiri dan saya akan seolah-olah menjadi papa Mbak Nur. Jadi di sini coba nanti kita berperilaku asertif ya Mbak, seperti yang sudah kita pelajari. Oke, siap, Mbak. Oke, kita mulai ya Mbak. Mhm. Jadi nanti posisinya di sini teleponan gitu ya? Oke, Mbak. Oke oke dimulai ya. Halo Nak, gimana kabar kamu? Kabarku lagi baik-baik saja, Pak. Aku kangen papa nih. Biasanya kalau sedih papa selalu buat sesuatu yang lucu biar aku bisa ketawa. Lah, kok kamu kabarnya nggak baik, Nak? Iya, Pak, aku mau kita sama lagi, Pak. Aku mau papa sama mama aku lagi. Aku nggak niat kuliah lagi, Pak. Aku mau berhenti aja. Lah, nggak boleh ngomong gitu dong, Nak. Papa janji kita berdua akan sama-sama lagi. Kita akan bareng-bareng lagi. Tapi untuk sekarang papa mohon banget sama kamu tolong ya semangat untuk kuliah. Kamu juga harus ingat papa udah tua dan papa ingin lihat kamu sukses. Dan papa janji, nanti akan datang menemui kamu akan, papa hibur dan kita akan cerita berdua lagi ya, Nak. Iya, Pak. Makasih buat support papa.
Ini yang aku ingin dengar, Pak. Maafin aku ya, Pak, kalau terlalu banyak menuntut. Aku harap kita bisa bareng-bareng lagi. Iya, Nak, Papa harap, kita juga bisa sama-sama. Nah, pokoknya sekarang kita sama-sama berdoa ya, pokoknya terbaik buat keluarga kita. Semoga kita bisa biar nanti kita bisa sama-sama lagi ya. Amin. Makasih, Pak. Oke. Wah, sekarang Mbak Nur kelihatan, tidak murung lagi dan saya senang banget lihat, Mbak Nur sekarang. Iya, Mbak. Kalau saya lagi sedih pasti tempat cerita saya ya ke papa saya dan pasti beliau selalu menghibur saya. Oke, memang sih Mbak, pada saat kita sedih, pada saat kita kayak ngerasa lagi down, pasti kita membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan kita, seseorang yang bisa menghibur kita, biar kita kayak ngerasanya tuh lebih plong dan juga rileks gitu ya. Iya, Ya benar banget, bagaimanapun Mbak. kita sosial ya Mbak, jadi kita harus berinteraksi dengan orang lain juga. Iya Mbak, kisah Mbak ini juga mengingatkan saya ke klien saya beberapa bulan yang lalu. Dia juga mengeluh, pokoknya dia kayak, tengkarkan di keluarganya dan itu mengganggu perkuliahannya. Namun pada saat konseling itu di akhir dia mengatakan bahwa, semuanya akan berlalu dan pasti akan indah pada waktunya, karena setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing, punya cara hidupnya masing-masing dan, kuncinya itu kita harus tetap semangat dan selalu berpikir positif. Iya sih, Mbak. Klien Mbak tadi benar ya, semua orang punya proses begitu juga dengan saya gitu. Mhm. Saya yakin sih bisa melalui semuanya. Dibantu ya, Mbak. Amin amin, Mbak. Saya percaya dan saya akan selalu dukung Mbak untuk melalui semuanya. Oh ya, Mbak, kalau boleh tahu apakah Mbak pernah komunikasi dengan mama Mbak Nur? Saya sering ditelepon sih, Mbak. Cuman saya kadang nggak mau angkat. Oke, mungkin, Mbak Nur nggak angkat karena mungkin masih merasa kesal, kepikiran gitu ya, akan kejadian di rumah Mbak waktu itu? Iya, Mbak, kesel banget sama mama saya. Bisa-bisanya kayak gitu. Tapi ya kadang saya nggak angkat teleponnya, saya merasa menyesal sih, Mbak. Tadi Mbak mengatakan, di awal nggak mengangkat teleponnya karena merasa kesal. Nah, sekarang Mbak Nur mengatakan bahwa kadang kalau nggak ngangkat telepon dari mama Mbak, Mbak ngerasa menyesal. Iya, saya menyesal karena jahat banget gitu, Mbak, nggak ngangkat telepon dari mama. Tapi mau Mmm, gimana lagi, saat saya butuh waktu sendiri, saat ini tuh kayak, butuh waktu sendiri gitu. Saya juga nggak mau mama saya bisa semoga mama saya tuh bisa introspeksi diri gitu, sama apa yang dia lakukan ke saya. oke baik. Memang sih Mbak berada di posisi saat ini pasti sangat sulit. Dan pada saat Mbak sudah mulai kepikiran akan hal itu, mungkin merasa sedih akan apa yang terjadi, coba deh bayangkan kalau, Mbak Nur bisa melewati semuanya, Mbak Nur bisa, akhirnya itu bahagia bersama dengan keluarganya kembali. Nah mungkin, yang bisa Mbak Nur lakukan, menjaga komunikasi yang baik antara, Mbak Nur dengan orang tua dan begitu juga sebaliknya. Biar nanti, orang tua juga tahu apa sih yang menjadi keluhan Mbak Nur, apa sih yang menjadi kesedihan Mbak Nur. Nah, biar terjadi kayak komunikasi dua arah antara Mbak Nur dan orang tua, begitu juga sebaliknya. Biar nanti orang tua juga bisa memutuskan yang terbaik buat Mbak Nur, yang terbaik buat orang tua, dan yang terbaik buat keluarga. Dan tentunya untuk menjadi kebaikan buat, Mbak dan keluarga. Amin, Mbak. Bener banget sih saya harus bicarain ini ke mama sama papa saya. Iya Mbak, bener banget. Mungkin itu bisa dilakukan juga. Oh ya Mbak, mungkin ada lagi yang mau diceritakan, mau dikeluhkan, silakan Mbak. Kayaknya hari ini cukup deh, Mbak. Besok saya pasti akan hubungi Mbak lagi. Oke, kalau untuk makasih sebelumnya Mbak, udah mau terbuka, udah mau cerita, udah mau sharing sama saya. Semoga Mbak Nur tetap semangat menjalani hari-hari ya. Pokoknya, kalau Mbak Nur ingin hubungi saya, hubungin aja Mbak. Nomor saya selalu aktif dan kita akan buat room seperti ini lagi. Oke, Mbak, makasih. Siap. Iya, sama-sama Mbak Nur. Sehat selalu ya. Iya.
Selanjutnya saya akan menjadi konselor dan Mbak Dita akan menjadi klien. Kita mulai saja ya Mbak Dita. Oke, siap. Oke, halo Mbak Dita. Halo Mbak Nur. Bagaimana nih kabarnya Mbak Dita hari ini? Puji Tuhan kabar baik Mbak. Gimana Mbak? Baik juga, sama dengan Mbak Dita. Oke Mbak, jadi apa sih yang membuat Mbak Dita memutuskan untuk mengikuti konseling virtual pada hari ini? Oke, mungkin sekarang saya ngerasa kayak baik-baik aja Mbak, cuman belakang ini saya ngerasa, cemas Mbak, sampai kayak buat saya stres, gitu Mbak. Oh, oke oke. Boleh Mbak ceritakan apa yang membuat Mbak Dita mengalami cemas hingga stres itu? Ini loh Mbak, saya cemas banget belakangan ini, karena ya gimana ya Mbak, situasi yang corona semakin mengganas di Indonesia, jadinya kayak Mmm. buat saya cemas sendiri gitu loh Mbak. Mmm. Terus gimana nggak cemas juga, Mbak, tetangga saya di sini kan saya udah 1 bulan nih, udah berapa ya, udah 4 yang meninggal, Mbak, dan saya sekarang sedang isolasi mandiri. Pokoknya saya takut banget, Mbak, terpapar Covid. Oh gitu ya Mbak, oke oke. Saya sangat mengerti sih apa yang Mbak rasakan, karena situasi ini. Jadi tadi Mbak bilang bahwa Mbak merasa cemas akibat COVID-19 yang mengganas ini ya Mbak? Karena memang Iya, tidak Mbak. mudah ya untuk menerima semua kenyataan ini secara tiba-tiba gitu, terutama kehilangan orang-orang di sekitar kita secara tiba-tiba, apalagi Mbak dalam kondisi isolasi mandiri seperti ini. Saya doakan Mbak baik-baik saja ya. Dan ya memang banyak sekali individu yang mengalami kondisi psikologis yang tidak menyenangkan ini, yaitu timbulnya kecemasan akibat pandemi COVID-19. Iya, Mbak, pokoknya saya tuh benar-benar cemas banget sama keadaan ini. Ya saya turut merasakan apa yang Mbak rasakan itu, pasti sangat cemas ya. Jadi sekarang ini apakah Mbak masih merasakan kecemasan-kecemasan yang berlebihan itu? Iya, Mbak, masih sih kadang-kadang juga sampai, saya nggak nafsu makan gitu, padahal makanannya enak-enak, sampai kayak ngiler, gimana nafsu makan saya nggak hilang, Mbak, karena ya, apa ya, beban mungkin terlalu banyak beban pikiran kali ya, Mbak? Oh iya sih bisa jadi Mbak. Tadi Mbak bilang bahwa Mbak sebenarnya ngiler ya dengan makanan itu, mau gitu. Iya, Mbak, dan saking cemasnya saya, sering kanan kiri gitu nggak jelas dari kamar, Mbak. Tiba-tiba nangis, nggak tahu kenapa, Mbak. Mmm, saya mengerti sih, seperti itu tuh memang gejala-gejala dari kecemasan ya, Mbak. Oh iya, apa Mbak sebelum konseling ini punya cara khusus untuk mengatasi kecemasan yang Mbak rasakan itu? Kalau mungkin caranya paling saya nangis aja, Mbak, gitu, biar kayak saya tiba-tiba tenang aja gitu. Nangis sampai, jadi ketiduran gitu, Mbak. Oalah, oke oke. Dulu saya juga seperti Mbak sih, kalau cemasin sesuatu mentok-mentok nangis dan tidur. Cuman memang cara itu nggak ngilangin pikiran yang bikin saya cemas, karena bangunnya saya malah kepikiran lagi. Jadi cara-cara lain deh untuk mengelola kecemasan saya itu, penting bikin nggak cemas lagi kan? Iya, bener sih, Mbak. Saya kadang bangun tidur masih kayak banyak pikiran yang nggak jelas dan yang itu buat saya cemas lagi. Saya sepertinya kayak butuh cara lain gitu deh, Mbak. Nah, boleh tuh Mbak, gimana nih kalau kita, eee, lakukan praktek di mana situasi Mbak saat cemas itu Mbak. Mbaknya berperan sebagai diri Mbak sendiri, saya akan berperan sebagai hal-hal yang bikin Mbak cemas gitu. Cobalah Mbak untuk berperilaku asertif seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Gimana Mbak? Kita mulai ya? Oke, baik, Mbak. Oke, silakan Iya. dimulai ungkapkan apa-apa yang Mbak ingin ungkapkan. Hai cemas, saya tahu banyak sekali masalah belakangan ini yang cukup saya pikirkan. Tapi tolong dong bantu saya untuk tidak terlalu membuat saya kehabisan daya dengan melayanimu terus. Bisa kan? Hai Mbak Dita,
Saya terkadang nggak mau melayanimu. Hanya saja ketakutanmu dan masalahmu seringkali mengundangku datang. Jikapun memang kamu tidak mau saya datang, saya bisa pergi darimu. Tapi kamu bisa janji untuk tidak memikirkan hal-hal buruk. Yuk kita ubah pikiran negatif Mbak Dita ke hal-hal yang positif. Mmm, oke Cemas, aku janji untuk tidak memikirkan hal-hal negatif lagi. Makasih ya Cemas mau membantuku. Oke, sudah apa nih yang Mbak rasakan dari praktek tadi? Ternyata Cemas benar Mbak, saya sering mikirin hal yang buruk mulu dibanding berprasangka yang baik tentang keadaan Covid akhir-akhir ini. Wah, sepertinya memang begitu ya, Mbak, dan saya paham betul apa yang Mbak rasakan sekarang ini. Iya Mbak, saya jadi malu Mbak, saya terlihat buruk nggak seperti Mbaknya. Tidak, Mbak, tidak usah malu. Saya malah senang sih kalau Mbaknya bersedia menceritakan apa yang Mbak rasakan ke saya. Dan sekarang Mbak sudah terlalu banyak menunduk ya, dan semakin terbuka untuk merubah jadi lebih baik lagi. Iya Mbak, kecemasan saya sampai ke bawah-bawah soalnya. Iya sih, dapat saya pahami hal itu, Mbak. Ketika Mbak merasa cemas, gimana Mbak bayangkan gitu, Mbak bisa melawan kecemasan itu. Hilangkan pikiran-pikiran yang mengacaukan dan meresahkan perasaan Mbak, dan yakini bahwa Mbak bisa lebih kuat menghadapinya. Oke, tambahan juga dari saya, ada baiknya Mbak untuk menuliskan apapun yang Mbak pikirkan, bahkan rasakan, terus yang ingin Mbak lakukan tapi belum bisa dilakukan. Kemudian baca kembali, terus baru deh pilih-pilih pikiran-pikiran itu. Lalu hilangkan yang tidak penting dan selesaikan yang menurut Mbak penting dilakukan. Saya rasa itu efektif untuk menghilangkan kecemasan Mbak yang tidak penting, jadi nggak overthinking gitu. Oke, siap Mbak, saya akan ya perlahan-lahan mencobanya. Terima kasih ya Mbak untuk arahannya dan juga sarannya. Iya Mbak, sama-sama. Oh iya, apa ada yang ingin Mbak ceritakan lagi? Mungkin itu aja dulu Mbak untuk hari ini, kalau, yang lain mungkin enggak, soalnya saya mau istirahat dulu Mbak. Oh iya, Mbaknya harus istirahat banyak-banyak ya. Baik, jika tidak ada lagi untuk hari ini, kita akhiri sampai sini ya, Mbak. Terima kasih buat waktu dan kepercayaannya kepada saya, dan untuk konseling selanjutnya akan saya jadwalkan dan nanti saya akan mengirim Mbak email ya. Gitu ya, Mbak. Terima kasih sekali lagi, semangat ya, Mbak. Semoga Mbaknya baik-baik dan terhindar dari corona. Oke, lekas sembuh, Mbak. Amin. Makasih ya Mbak, Mbak Nur juga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga.